Halo guys, selamat datang di YouTube channel saya. Pada video kali ini saya akan membahas secara singkat salah satu saham blue chip yang ada di Indonesia, yaitu Astra International. Astra International sendiri adalah perusahaan konglomerasi yang di dalamnya memiliki beberapa lini bisnis dari beberapa sektor yang ada di Indonesia. Berikut adalah produk dan jasa dari Astra International. Untuk mobil sendiri kita lihat di sini ada Toyota, Lexus, Daihatsu dan lain-lain. Untuk motor kita ada Honda, untuk spare part ada Astra Auto Parts. Untuk Astra Auto Parts sendiri ini memiliki saham dengan ticker AUTO, AUTO. Lalu ada produk dan jasa lain-lain terkait otomotif, ada financing mobil dan motor, ada financing alat berat, asuransi jiwa dan umum, ada bank, ada e-money, ada mobile lending fintech. Lalu ada mesin konstruksi yang di dalamnya ada United Tractors atau dengan ticker UNTR. Lalu ada kontraktor penambangan, ada pertambangan emas, ada batu bara, ada industri konstruksi, ada energi. Untuk Akset Indonesia sendiri memiliki saham juga yang dengan ticker kalau tidak salah ACST. Lalu masuk bisnis lini lainnya, kita lihat di sini ada Astra Agro Lestari. Ini juga ada sahamnya dengan ticker AALI. Lalu ada pabrik pengolahan, ada perdagangan komoditi. Tujuan Astra sendiri menurut saya dia ingin memonopoli setiap sektor yang ada di Indonesia. Mungkin mirip seperti Salim Group yang bisnisnya ada di mana-mana. Lalu kita lanjut ke ada infrastruktur umum, ada logistik, ada jalan tol, pelabuhan laut, solusi infrastruktur. Lalu ada layanan printing dan digital, solusi layanan kantor, teknologi informasi dan layanan digital. Dan terakhir ada properti komersial dan perdagangan properti. Maaf. Lalu kita masuk ke pendapatan. Pendapatannya dalam 10 tahun terakhir tidak cenderung naik, tetapi dalam tren jangka panjang kita bisa lihat di sini Astra memiliki pendapatan yang baik. Dan 2023 diproyeksikan akan menjadi pendapatan tertinggi mereka apabila disetahunkan. Karena laporan keuangannya Astra baru keluar sampai kuartal kedua, maka kuartal kedua tersebut kita kalikan dengan 2, maka ketemu hasilnya sebesar 324 triliun. Lalu untuk laba bersih juga tidak selalu naik seperti sama pendapatannya, tetapi diproyeksikan pada 2023 ini akan menjadi laba bersih tertingginya. Lalu kita masuk ke gross profit margin dan net profit margin. Gross profit margin dari Astra sendiri terus bertumbuh, ada di angka 23,82 dan menurut saya ini cukup bagus. Dan untuk net profit marginnya bisa dibilang cukup stabil, ada di 11%, dimana ini cukup bagus karena sudah double digit. Untuk ROE-nya Astra sendiri tidak selalu naik, tetapi bisa dibilang stabil, ada di 15%. Dan menurut saya ROE blue chip apabila mencapai 15% itu sudah cukup baik, karena blue chip itu bisa memberikan kita ketenangan dan kenaikan yang pasti namun pelan. Untuk ekuitasnya sendiri kita bisa dari tahun ke tahun terus mengalami pertumbuhan, tetapi mengalami penurunan sedikit dari 200 triliun dan sekarang ada di 186 triliun. Lalu untuk debt equity ratio-nya juga baik ya. Ini semakin turun, semakin kecil debt to equity ratio, maka semakin kecil utang yang dimiliki oleh perusahaan dibandingkan dengan modal. Sekarang ada di 0,42, dimana kalau kurang dari 1 itu baik ya. Lalu kita lihat di sini earning per share-nya di tahun 2023 ini menjadi earning per share yang tertinggi dalam
10 tahun terakhir. Earning per share yang terus bertumbuh merupakan indikator perusahaan tersebut baik, tetapi ini agak sedikit volatil ya. Namun untuk 2023-nya ini mencapai puncak tertingginya di 697. Lalu kita lihat di sini dividen yield-nya sekarang ada di angka 10,28, dan kalau tidak salah pada bulan Oktober ini, akhir bulan Oktober ada pembagian dividen lagi, namun dividen yang tidak terlalu besar kita bisa terima. Lalu kita masuk ke valuasi. PE rasionya ada di 8,93. Ini cukup murah menurut saya untuk perusahaan sebesar Astra. PE ratio normal yang ada di Indonesia menurut saya itu 15 kali, dan ini hampir setengahnya. Dan untuk price to book value-nya sendiri konsisten dalam tahun ke tahun mengalami penurunan. Padahal nanti kita lihat sendiri pendapatan dan laba bersihnya pada 2023 mencapai puncak tertinggi, tetapi untuk PBV-nya mencapai, tidak bisa bilang terendah, tetapi ini cukup rendah dalam 10 tahun terakhir, dan menurut saya ini adalah peluang untuk kita masuk atau kita menyicil saham Astra ini. Disclaimer on, ini bukan ajakan untuk menjual atau membeli. Saya sendiri memiliki saham Astra di rata-rata 5.715. Nah, lalu apabila saham ini turun lagi ke 5.200 sampai 5.000, saya akan menyicil lagi sebesar 25%. Maksudnya apa itu 25%? Maksudnya apabila kita ada dana 100 juta, kita cicil dulu 25%-nya. 25% dari 100 juta kan 25 juta. Nah, apabila turun lagi kita cicil. Nah, ini skenario saya untuk membelinya, dan ini skenario saya untuk menjualnya. Kenapa tidak all in? Karena menurut saya ini sangat tidak bijak apabila kita berinvestasi saham dengan cara all in, karena kita berinvestasi bukan berjudi. Karena pasti suatu saat saham tersebut walaupun sangat bagus seperti BCA dan Apple, pasti ada penurunan seperti COVID kemarin. Kita tidak ada yang tahu, tiba-tiba harga saham turun. Kalau kita memiliki cash, kita bisa membeli saham lagi di harga yang lebih murah. Tapi apabila kita all in, berarti kita tidak memiliki cash lagi dan hanya bisa melihat harga saham kita turun. Sekian dan terima kasih. Apabila ada salah-salah kata, saya minta maaf. Dan apabila ada kritik, saran atau apapun itu, boleh tulis di kolom komentar. Apabila konten ini bermanfaat, boleh tolong di like, share, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih.